Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN perwakilan BKKBN Provinsi Papua melakukan workshop penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025 yang dilakukan di salah satu hotel di Entrop Distrik Jayapura Selatan pada Selasa 27 Mei 2025. Turut hadir PJ Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo yang memberikan sambutan dan juga membuka kegiatan workshop ini. Turut hadir juga Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto SSI, Deputi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia, yang juga menjadi narasumber utama dalam workshop ini, dan juga Sarles Brabar SEMSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Peserta dalam workshop penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025 ini terdiri dari 4 provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua, dengan seluruh kepala Bapeda dari 29 kabupaten dan kota se-Papua dengan target 100 orang peserta, yang seluruhnya adalah perwakilan dan utusan Bapeda se-kabupaten kota. Nah, jadi terkait itu sudah bagus untuk perencanaan jangka panjangnya. Tapi kita tidak punya perencanaan jangka menengah. Yang 2025, 2029 kita nggak punya. Selama ini nggak ada tuh yang 5 tahun lagi, jangka panjang saja. Sehingga selama ini walaupun pemerintah provinsi, kabupaten kota itu sudah punya GDPK, mereka kebingungan dalam merencanakannya untuk 5 tahun yang per tahunnya. Oleh karena itu ketika kami berubah menjadi kementerian, atas arahan Pak Menteri tentunya, kita diminta untuk membuat peta jalan yang membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kependudukan setiap tahun selama 5 tahun. Oleh karena itu kita menyusun yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan. Jadi peta jalan pembangunan kependudukan itu adalah sebagai implementasi optimalisasi dari GDPK. GDPK yang jangka panjang menjadi 5 tahun dan per tahunnya betul-betul kita monitor nantinya. Sehingga nanti apa yang tertuang dalam GDPK itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman pemerintah daerah. Dan kebetulan siklusnya sekarang pas. Pemerintah daerah, kecuali Papua tadi ya, karena memang belum ada gubernurnya, ini sedang menyusun RPJMD. Nah, RPJMD ini kan harus sesuai dengan RPJMN. Nah, untuk pembangunan kependudukan itu padanannya adalah peta jalan. Jadi yang kami sampaikan nanti peta jalan itu adalah membantu teman-teman di daerah, terutama para kepala-kepala Bapeda dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya yang berdasarkan keberwawasan kependudukan. Tujuan pelaksanaan workshop penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan kali ini dapat memahami pentingnya peta jalan pembangunan, khususnya kebijakan kependudukan, agar di dalam pelaksanaan peta jalan kependudukan ini dapat terkandung indikator-indikator yang tentu akan dilakukan bersama-sama. Salah satunya juga untuk melihat ke depan bagaimana perencanaan pembangunan melalui RPJMD dan juga RKPD baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga hal ini tidak hanya dilaksanakan khusus untuk Provinsi Papua saja atau Papua Raya, tetapi ini juga dilakukan di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, seluruh provinsi. Kami ini kan perwakilan daripada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ada di provinsi, dan kegiatan ini dilaksanakan secara nasional. Jadi kita Papua, mungkin ini Pak Deputi yang terakhir ya untuk bulan ya. Ini. Kita di Papua sudah tanggal hari ini 2020 sudah hampir 24 provinsi sudah. 24 provinsi besar sudah semua. Tinggal kita di Papua hari ini. Dan kita harapkan tuntas ya, kita 1 hari, tetapi kita harap karena Bapeda semua lengkap dan juga kepala dinas perangkat daerah yang mengelola program keluarga berencana juga hadir, maka kita tuntaskan. Karena kita rencana harus GDPK ini atau peta jalan kependudukan ini harus kita Papua sudah punya dasar untuk kita mengajukan untuk bisa pada prinsipnya untuk menjadi perencanaan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Deputi. Maka kita hari ini hadirkan semua 29 kabupaten kota. Ada juga yang Bapedanya saya lapor ada 2-3 yang tidak hadir karena kesulitan penerbangan. Workshop ini penting untuk bagaimana menyusun peta jalan untuk 5 tahun ke depan. Hal ini menjadi satu ukuran untuk kementerian yang baru, Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga. Kegiatan ini juga masih tercantum program-program yang berhubungan dengan program BKKBN karena masih memiliki satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoro Jaya TV mengabarkan.